Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kejujuran Hati bersama saya Faya Saputra. Di segmen kali ini saya akan mendatangi bintang tamu yang memiliki julukan pelajar sebagai pesilat yang berprestasi. Kepada bintang tamu kita dipersilakan untuk masuk. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Fawas dari Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Terima kasih Mas Faya Saputra telah mengundang saya di acara Kejujuran Hati untuk pertama kali. Mas Akil kan memiliki julukan pelajar sebagai pesilat yang berprestasi kan? Ya, itu pada saat apa itu ya? Saat remaja saat ini. Pada saat dulu Mas Akil itu sekolahnya di mana? Saya itu sekolah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang bertepatan di Desa Jogoloyo, Wonosalam, Demak. Di pondok pesantren itu ada kegiatan-kegiatan apa saja? Di pondok pesantren itu ada kegiatan banyak sih, ada kegiatan pencak silat, ada kegiatan rebana, ada kegiatan apa ya, pengajian, kiroah dan lain-lain lah di pondok pesantren. Kan banyak kegiatan di pondok pesantren Mas Akil kan? Ya, Mas Akil itu mengikuti semuanya atau hanya seberapa saja? saya itu cukup mengikuti satu kegiatan saja, yaitu kegiatan pencak silat. Nama pencak silatnya? Untuk nama pencak silatnya sendiri, saya pencak silat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Iya. Itu berdirinya pada tahun berapa? Untuk Pagar Nusa itu berdiri pada 3 Januari 1986. Pasti ada pendirinya kan? Ya. Pendirinya itu siapa? Untuk pendiri pencak silat Pagar Nusa, beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Abdullah Maksum bin Jawari dari Keras Kediri, Lirboyo. Lalu tujuan Mas Akil kok ingin sekali mengikuti pencak silat Pagar Nusa itu apa tujuannya? Saya pada waktu itu kelas SMP, kelas 1. Saya itu berpikir, apakah saya bisa menjaga diri saya sendiri? Nah, di saat saya berpikir itu ada kegiatan pencak silat. Nah, saya itu penasaran dengan kegiatan itu. Lalu saya itu mengikuti kegiatan itu. Ternyata seru juga mengikuti pencak silat Pagar Nusa. Nah, itu tujuan saya untuk melindungi diri sendiri. Gimana sih? Beritahu saya sedikit saja penjelasan mengenai Pagar Nusa. Untuk penjelasan Pagar Nusa ialah Pagar Nusa adalah organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Itu pengertian singkat lah tentang Pagar Nusa. Mas Akil kan sekarang sudah menjadi anggota tetap kan? Iya. Gimana proses Mas Akil selama mengikuti pelatihan saat masih siswa dulu? Untuk proses latihan itu cukup mudah pada saat saya menjadi siswa. Saya itu yang pertama kali saya ikut Pagar Nusa itu dikasih latihan push up, sit up, seperti push up, sit up, squat jump dan lain-lain. Apakah hanya begitu saja? Kan saya pernah melihat pencak silat lain itu ada seperti jurus atau ada tarungnya atau apa-apalah banyak sekali. Apakah di Pagar Nusa itu ada? Oh, kalau di Pagar Nusa itu ya ada sih. Kan yang namanya pencak silat kan bisa bela diri. Ya, kita harus bisa tentang pukulan jab, siweng, gandul dan lain-lain, masih banyak jenis pukulan lainnya. Dan pencak silat itu juga mengajarkan tentang kita egos atau menghindar dari serangan musuh. Dan saat kita menghindar musuh itu ada tekniknya. Lah, kita diajari
dalam pencak silat itu, diajari di organisasi itu. Tadi kan saya mengenai jurus kan. Apakah di Pagar Nusa itu diberi pelatihan jurus? Untuk jurus itu kita tertuju pada seni. Kalau kita latihan seni, kita bisa menampilkan gerakan-gerakan seni pencak silat. Contohnya kita tendangan, ya, kita bisa mengolahnya menjadi seni supaya bisa pantas lah untuk ditampilkan di pertunjukan atau di apa ya, contohnya seni jurus tunggal itu seni apa ya, bergu atau SDA, SDB itu kan seni Pagar Nusa itu. Mengenai seni jurus tunggal, yang hanya saya tahu itu kan hanya ada di IPSI kan. Iya. Apakah di Pagar Nusa diberi pelatihan seni jurus tunggal? Pagar Nusa itu mengikuti pencak silat Indonesia, yang berarti ya Pagar Nusa ya belajar mengenai jurus IPSI tersebut, karena Pagar Nusa itu mengikuti pencak silat Indonesia. Di Pagar Nusa itu ada berapa tingkatan yang Mas Akil lalui selama dulu masih menjadi siswa? Untuk tingkatan itu ada 3, yaitu yang pertama yang maksudnya tingkatan yang ada di pondok pesantren saya itu loh. Itu ada 3. Yang pertama polos atau masih baru, yang kedua sabuk polos, yang ketiga strip, yang keempat itu pengesahan tuh. Lalu Mas Akil itu pengesahan pada tahun berapa? Untuk pengesahan kan awal mondok saya itu 2018. Saya mulai ikut Pagar Nusa itu 2018. Untuk berarti 2000 untuk latihannya itu berapa ya? Berat tahun ya berarti. Untuk latihannya 2,5. Berarti 18, 19, 20. Berarti 2020 saya menjadi anggota tetap Pagar Nusa. Lah pada saat Anda menjadi siswa dulu berapa tahun latihan bila ingin menjadi anggota tetap? Ya saya bahas untuk menjadi anggota tetap kita latihan cukup latihan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya 2 tahun setengah itu sudah pengesahan menjadi anggota tetap. Lalu pengalaman Anda di saat menjadi siswa itu bagaimana? Apakah ada enaknya, ada enggak enaknya itu? Untuk apa ya namanya ya, pengalaman saya yang ada di Pagar Nusa itu cukup luas. Di sana saya pernah latihan lah, melihat teman saya itu adu sparring 1 lawan 1. Itu teman saya yang satu itu ada yang dijatuhkan oleh teman saya. Nah jatuh, dia itu cedera, tangannya itu patah tulang. Kan patah tulang ya? Ya patah tulang. Lah itu penanggung jawabnya itu siapa? Untuk penanggung jawabnya itu ketua rayon atau ketua yang memimpin pencak silat yang ada di pondok pesantren saya itu. Ya, yang bertanggung jawab itu. Kan pasti di dalam penanganan itu pasti ada biaya kan? Ya. Lah biaya itu ditanggung siapa? Untuk biaya kita itu iuran sebesar 20.000 semua anggota Pagar Nusa dan siswa Pagar Nusa di pondok pesantren Miftahul Ulum. Kita iuran 20.000 kita kumpulkan untuk membiayai siswa yang sedang patah tulang itu. Pada biaya iuran tersebut terkumpul sampai berapa? Itu sekitar 5 juta kayaknya. Karena siswa Pagar Nusa di pondok pesantren itu sangat banyak sekali. 5 juta. Ya.
pada biaya penanganan apa itu patah tulang pasti nggak ada 5 juta kan? Iya, Nah nggak itu ada. sisanya masuk kemana? Untuk biaya patah tulang itu ada berapa ya? Sekitar 3 juta. Lah, yang sekitar 2 juta ya. Yang 2 jutanya itu masuk ke uang kas. Lah uang kas itu tersebut untuk apa? Selanjutnya. Untuk apa ya? Uang kas itu digunakan untuk kebutuhan pencak silat pagar nusa tersebut di pondok pesantren itu. Untuk perlengkapan atau apa itu? Oh, untuk kebutuhan atau perlengkapan pencak silat kita itu membutuhkan yang namanya matras, target, dan tongkat. Masih banyak lah, kita ambil ke matras aja ya. Contohnya matras, kita butuh matras supaya biar saat melakukan apa itu sparring 1 lawan 1, kalau ada siswa pagarnusa yang terjatuh atau gimana, itu cederanya biar ringan, tidak seperti tadi. Karena yang seperti tadi contohnya yang patah tulang itu karena tidak membutuhkan matras. Jadi sangat rawan ya bila tidak memakai matras. Ya, karena yang namanya jatuhan itu kan kita tidak menyangka kan, apakah kita saat sparring bisa jatuh atau tidak, kan kita tidak tahu. Karena itu ada yang menang ada yang kalah yang pasti kan. Lah Mas Akil kan sudah lama kan menjadi anggota tetap. Iya, sudah lama. Apa saja prestasi Mas Akil yang dilalui sejak menjadi pesilat? Untuk prestasi saya itu punya sih prestasi. Saya itu pernah mengikuti prestasi ajang lomba Kejurda. oh iya, itu apa? Kejurda. Kejurda. Di tingkatan Kabupaten Demak, daerah Demak itu. Itu IPSI atau hanya khusus organisasi Mas Akil saja? Itu IPSI seluruh Indonesia kan. Ya, Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI itu kan. Ya, itu semua pencak silat berkumpul di ajang Kejurda itu di Demak. Jadi banyak sekali kan. Ya, Lah apa pengalaman Mas Akil selama di sana? untuk pengalaman saya di sana itu banyak sekali lah. Ya, kita mendapatkan teman dari apa pencak silat lain, kita tanya-tanya bagaimana pengalaman Anda. Terus kita ya di sana itu ya diberi makan dari panitia, fasilitasnya ya mencukupi untuk berapa orang ya, sekitaran 500 orang lah dari apa itu Kabupaten Demak itu. Ngomong-ngomong tentang makan dan fasilitas, Ya, pasti kan ada biaya yang diiurkan kan? ya. Berapa kisaran biaya Mas Akil pada saat itu? Pada saat itu saya itu apa ya, biaya saya tidak menggunakan biaya karena biaya itu sudah ditanggung sama panitia dari pondok pesantren. Oh jadi perwakilan dari pondok ya? Iya, tapi saya dengar itu biaya untuk 1 orang pendaftaran itu ada berapa ya, sekitaran 100.000 kayaknya. 100.000. Lah itu kan perwakilan pondok. Iya, Ada berapa banyak orang yang mengikuti ajang tersebut? untuk melakukan, untuk ada berapanya itu ada sekitar 8 orang. 8 termasuk Mas Akil. Ya, itu termasuk saya. Kan itu pada saat itu perlombaan pasti kan ada juara kan? Iya, Mas Akil apakah pernah mendapatkan juara? untuk kelompaan juara Kejurda itu saya itu mendapatkan juara 2. Itu musuhnya itu dari saya sendiri ya. Dari pengalaman saya sendiri itu cukup sulit lah, karena itu musuhnya itu lebih besar dari saya. Ya, alhamdulillah saya itu dapat juara 2 untuk 2 perlawanan atau 2 pertandingan. Di dalam lomba pasti kan ada mendapatkan piala, piagam atau medali itu. Itu masuknya ke pondok Mas Akil atau ke diri Mas Akil sendiri?
untuk piagam itu dikasih ke pondok, karena itu ya dari awal kan biaya dari pondok, masa kita mengambil piagam. Nah, dan tujuan lainnya supaya pondok itu terlihat ada banyaknya prestasi-prestasi yang santri atau siswa-siswa yang didapatkan, untuk menarik para peserta didik baru lah, supaya banyak yang mondok di pondok pesantren saya itu. Banyak sekali pasti prestasi di sana ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang anggota tetap. Ya. Lah itu setelah menjadi anggota tetap itu tugasnya apa? Untuk setelah menjadi anggota tetap, saya itu semakin berat tugasnya. Sekarang saya itu tidak dilatih, tapi melatih diri sendiri untuk berbicara kepada siswa, supaya siswa itu dapat memahami apa yang kita berikan atau apa yang kita jelaskan tentang teknik-teknik itu. Karena tugas dari anggota tetap itu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat saat kita menjadi siswa. Itu tujuan utama dari anggota tetap. Kan Mas Akil dulu pelajar sebagai pesilat kan? Ya. Lah itu cara mengatur waktu untuk melatih silat dan membagi waktu untuk belajar itu bagaimana? Untuk melatih waktu, saya itu berinisiatif kepada pelatih saya. Kan di saat itu pelatihannya itu kan malam minggu. Lah pada saat malam minggu itu sekolahnya itu masuk, sekolah pagi itu masuk, kan nggak bisa bangun tepat waktu toh. Kalau malam minggu latihan, besoknya sekolah, itu nggak bisa. Lah sedangkan libur sekolah saya itu hari Jumat. Nah saya berinisiatif bahwasannya saya itu mengusulkan kepada pelatih saya untuk mengganti latihannya pada hari Jumat, pada malam Jumat. Lah mengapa kok Jumat libur? Biasanya kan hari Minggu. Kan saya Islam. Canda. Itu karena di Jumat itu para santri itu bahwasannya libur. Ada kegiatan atau apa-apa? Ya ada kegiatan. Mulai dari malam itu kan kita melakukan yang namanya rebana sampai jam 9. Terus jam 10-nya kita latihan, saya latihan sampai jam 1. Jam 1 malam kita tidur. Nah, jam 1 malam kita tidur setelah latihan. Kita tidur. Dan setelah tidur kita bangun untuk sholat subuh. Nah, sholat subuh itu kita ngaji atau gimana gitu. Kan itu sekolahnya pagi. Lah setelah ngaji kan setelah subuh. Ya. Lah jam 6 itu kegiatannya apa? Jam 6 sampai sholat Jumat itu kegiatan di pondok itu apa? Untuk kegiatan di pondok, untuk jam 6 pagi ya kan nggak sekolah. Ya. Kita dialihkan untuk pergi ke ziarah makom pendiri pondok pesantren Miftahul Ulum Demak itu, yang dekatlah sama pondok. Itu jam 6 sampai jam 8 ziarah makom, dan seterusnya kita ya ada yang bermain bola, ada yang nyuci, ada yang lain-lain lah. Free ya berarti ya? Ya free sampai Jumatan itu. Mas Akil, apakah ada kenangan yang menyenangkan pada saat Mas Akil latihan dulu? Untuk mengenang kenangan. Oh, kenangan yang indah ya. Itu saya suka pada saat kita setelah latihan, kita itu kumpul bersama. Pada saat kita latihan itu kita berkumpul bersama, sharing-sharing, ngopi bareng seperti itu. Dan ada suatu saat itu
untuk angkatan saya ya, angkatan 12 dari angkatan 12 ya, angkatan 12 dari Pencaksilat Pagarnusa Miftahul Ulum. Saya itu pernah pada saat anniversary angkatan saya, itu saya kumpul bareng bersama kawan-kawan lama angkatan seperjuangan. Itu kita kumpul bareng, kita adakan iuran 20.000 untuk beli makanan, beli jajanan, dan situ kita sharing-sharing, membagi pengalaman yang kita dapat pada saat kita sudah jadi anggota tetap. Jadi di Pencaksilat itu setelah menjadi anggota tetap tidak hanya enak-enakan saja ya? Iya, karena itu kita justru kalau menjadi anggota tetap, kita itu perlu kewajiban untuk mengamalkan, bahasanya itu mengamalkan ilmu-ilmu kita. Berarti tujuan Pencaksilat itu untuk menjalin silaturahmi, bukan hanya untuk membela diri atau apa itu kan? Ya, kalau zaman sekarang kan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan lah. Kita menjaga hati teman kita saat itu gitu. Ya, pada saat waktu Mas Akil pernah latihan itu apakah ada teman seangkatan itu ada yang bertengkar atau serik-serikan itu ada? Kalau itu pasti ada lah, karena teman saya itu ada yang caranya itu ngambek lah, nesunan gitu. Lah di situ teman saya itu pernah pada suatu ketika kita latihan bersama. Nah, latihan bersama dia itu teman saya yang satu yang nggak ngambekan itu kan bercanda sama yang ngambekan itu, bercanda, ayo kita semisal contohnya, ayo kita 1 lawan 1 tanding kan. Lah tanding, ternyata yang kalah itu yang nesunan tadi, yang menang yang baik itu. Nah kita sparring ya kalah, yang nesunan itu kalah. Lah terus itu ngambek, nggak ikut latihan berapa minggu ya, lama kok, ada 1 bulanan nggak latihan itu. Nah terus untuk cara menenanginya kita akan punya kesatuan dengan kesatuan. Kita rujuk teman kita untuk latihan, kita datangin ke rumahnya atau ke kamarnya kalau dia ada di kamar. Nah kita datangin, disapa, disalam bersama, kita rangkul peluk bareng supaya biar kita bisa latihan bersama, canda bersama, seperti itu. Ya itu kan tidak berangkat itu 1 sampai 1 bulan itu kan ada alasannya. Yeah. Nah, kalau yang lain itu tidak masuk tanpa alasan itu ada hukumannya atau tidak? Untuk latihan Pagarnusa kalau nggak berangkat itu pasti ada hukumannya. Seperti apa contohnya? Kalau kita misal 1 minggu nggak berangkat ya, kita cukup kasih hukuman sederhana saja. Contohnya push up, sit up 50 kali, squat jam 50 kali, seperti itu. Kalau yang misal satu bulan full nggak berangkat, kita itu harus kasih eksekusi atau sekuensi yang sangat berat. Contohnya ya push up sampai 1000 dalam 1 malam itu kita push up terus, kita gejruk terus dan sit up terus, seperti itu. Lah Mas Akil apakah pernah mengalami seperti itu? Saya itu selama latihan itu pernah sih latihan dimana saya itu ingin mengambil ijazah MI saya, sekolah MI itu, sekolah dasar itu. Saya ingin mengambil ijazah itu pada hari Kamis. Saya itu pulang. Lah, kan saya otomatis malam Jumatnya enggak latihan. Di situ saya itu enggak latihan, dan minggu yang akan datang saya itu ditanya sama pelatih saya, "Kenapa kamu enggak berangkat, Akil?" Saya ambil ijazah, Kang. "Lah kenapa enggak izin?" gitu.
Ya saya nggak sempat karena ada orang tua saya gitu jenguk. Saya bilang begitu kepada pelatih saya. Terus nggak mau alasan saya. Terus lah pelatihnya menghukum saya untuk roll, yang namanya rolling itu loh, Iya. untuk memutari lapangan selama 2 kali. Wah itu kepala saya itu serasa pusing banget, terasa apa itu, bumi itu berputar-putar itu. Lalu mengenai izin, Mas Akil apakah di latihan itu bila tidak berangkat lalu izin apa masih ada hukumannya? Kalau untuk izin, latihan izin, insya Allah pelatih akan memakluminya. Mungkin apa ya, mungkin kalau izin itu dikasih apa gitu, misal push up 10 kali saja nggak apa-apa karena izin gitu. Dikasih keringanan lah, tapi ya dikasih hukuman, tapi dikasih keringanan. Alhamdulillah dikasih keringanan. Kira Om. Mana? Ya sik sik cuk sik aja sik kurang iki. Ada berapa angkatan? Oh, ya. Pada waktu Mas Akil itu kan latihan pasti ada banyak teman atau siswanya kan. Itu kisaran ada berapa? Untuk dalam angkatan saya sendiri itu ada sekitar 60 orang. Itu kita ya, itu kan dari anak pondok. Itu 60 orang kan, yang namanya anak pondok itu ada yang dari jauh, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Jawa Barat. Banyaklah teman-teman saya. Karena itu Jadi pondok pesantren Mas Akil itu latihannya untuk umum atau hanya untuk anak pondok? untuk latihan itu ada sih yang dari asli desa sendiri ya, asli desa Jogoloyo sendiri itu ada yang ikut latihan pencak silat Pagarusa. Enggak khusus anak pondok itu enggak, tapi yang ingin berguru dalam pencak silat Pagarusa ya dipersilahkan. Apakah 60 siswa itu, apakah 60 anggota tetap itu dari awal polos gitu loh Ya, sampai ke anggota tetap itu 60 orang atau lebih ada yang keluar gitu? untuk ya berjalannya waktu pasti kan ada yang nggak kerasan atau yang nggak namanya, nggak suka lah dalam Pagarusa. Ya ada yang iseng-iseng gitu. Untuk yang kan dari awal ya, dari awal baru itu 60 orang. Kalau yang jadi anggota tetap itu sekitar ada 50 orang. Karena kan ada yang keluar, ada keperluan lain yang nggak bisa menyempatkan waktunya untuk latihan Pagarusa. Ya seperti itu. Ternyata masih banyak ya Ya, jadi anggota tetap. tapi cukup sulit yo jadi anggota tetap karena kita itu belajar di Pagarusa itu ada banyak hal. Ya, mulai dari fisik kita dilatih, untuk teknik kita dalam pencak silat dilatih, terus seni kita, gerakan seni dilatih juga, dan yang terutama itu materi. Materi itu dilatih. Tentang agama Islam ya ada, tentang sejarah-sejarah ulama-ulama ya ada, dan sejarah apa lagi, sejarah Pagarusa ya ada, sejarah Nahdlatul Ulama ya ada, banyaklah sejarah-sejarah. Saya kira itu setelah menjadi anggota tetap itu hanya enak-enakan saja, enggak ngelakuin hal-hal lain yang hanya enak-enakan tiduran di rumah enggak ngapa-ngapain. Ya kalau itu yang saya singgung tadi, menjadi anggota tetap itu lebih sulit daripada menjadi siswa. Karena itu anggota tetap, kita diberikan tanggung jawab untuk melatih anak-anak didik-didik baru atau generasi-generasi muda supaya bisa mengembangkan pencak silat Pagarusa yang lebih
banyak lagi. Sudah. Wis lah. Pesan. Apa pesan Mas Akil untuk para penonton sebagai pelajar pencak silat yang menonton di rumah? Beritahu pesan dan kesannya Mas Akil. Ya, untuk pesan kali ini saya itu menyinggung tentang bahwasanya apakah kalian bisa untuk menjaga diri sendiri, dan apakah kalian bisa menjaga kedua orang tua, dan apakah kalian bisa menjaga teman-teman. Kalau kalian merasa sudah bisa, atau apakah kalau kalian merasa nggak bisa, ayo ikutlah pencak silat, jaga diri Anda sendiri dan jagalah orang lain yang Anda sukai di sekitar Anda. Itu pesan dan kesan saya. Pagarnusa ialah organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Terima kasih Mas Akil Ya. telah datang ke podcast kami. Ya. Sebelumnya minta maaf kalau banyak pertanyaan atau apa ya. Iya, saya sih jadi orang itu suka sih ditanya-tanya, itu nggak apa-apa. Yang penting itu tidak menjelekkan nama baik dan organisasi yang saya ikuti. Terima kasih kepada penonton semua telah menonton di podcast kami Kejujuran Hati. Pada segmen kali ini telah selesai. Terima kasih kepada bintang tamu kita yang dijuluki pelajar sebagai pesilat yang berprestasi. Oke, sekian, terima kasih.